Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang agama, seberapa penting agama buat kehidupan manusia. Pertama yang akan kita bahas adalah definisi tentang agama. Yang kedua tentang klasifikasi agama. Selanjutnya, agama manakah yang tertua? Agama monoteisme ataukah budaya? Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang peran dan fungsi agama bagi kehidupan manusia. Yang pertama bicara tentang definisi agama. Di sini saya hanya akan singkat memberikan pemaparan karena waktunya memang sangat terbatas. Ketika kita bicara tentang agama, ada kata lain yang senantiasa kita temukan, yaitu ad-din atau milah dan juga religion. Menurut para ahli, agama adalah kata yang mudah diucapkan tapi sangat sulit diberikan definisi. Kenapa? Karena masalah agama adalah masalah yang sangat subjektif, individual. Setiap orang punya pengalaman keagamaan yang berbeda, sehingga definisi yang dimunculkan oleh seorang tokoh boleh jadi tidak bisa diterima oleh ahli yang lain. Ada beberapa teori tentang agama. Yang pertama saya ingin mengungkapkan bahwa ada teori yang mengatakan bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Tidak kacau berarti tertib, teratur, terarah. Artinya apa? Setiap orang yang beragama dan menjalankan agama dalam kehidupannya, insya Allah hidupnya akan tertib, teratur, terarah. Teori berikutnya mengatakan bahwa agama berasal dari dua kata, yaitu a dan gam. A artinya tidak, gam artinya pergi, tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa agama memang diwarisi turun-temurun dari nenek moyangnya. Orang yang encang-cingnya babehnya Islam, biasanya keturunannya Islam. Orang yang encang-cingnya babehnya itu Nasrani, biasanya keturunannya juga Nasrani. Yang berbelok arah itu hanya segelintir orang. Menurut para ahli agama Islam atau ulama Islam, mereka mendefinisikan agama adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan yang di dalamnya berisi tentang tata cara keimanan, tata cara peribadatan, dan tata cara kehidupan sosial untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia agar bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Yang kedua tentang klasifikasi agama. Agama dibagi menjadi dua, yaitu agama wahyu atau agama samawi atau agama lain atau agama langit, atau nama lainnya adalah monoteisme. Yang dimaksud dengan agama wahyu adalah agama yang berasal dari Tuhan. Jadi bukan buatan manusia. Sementara agama yang kedua adalah agama budaya atau agama ardi atau agama bumi. Jadi agama budaya ini bukan merupakan wahyu dari Tuhan, tetapi biasanya hasil renungan manusia, atau boleh jadi agama budaya ini tumbuh dengan sendirinya di tengah masyarakat, sama seperti tumbuhnya budaya. Apa perbedaan antara agama wahyu dan agama budaya?
Agama wahyu itu ada Rasul, utusan Allah. Kemudian di dalam agama wahyu itu ada kitab suci yang berasal dari Tuhan. Selanjutnya, ajarannya bersifat tetap. Artinya apa? Dari dulu sejak Nabi Muhammad, contohnya sholat itu wajib sampai sekarang, sekalipun kita sekarang sudah hidup dalam dunia modern, sholat itu tetap wajib dan bilangannya tetap tidak berubah. Selanjutnya, kebenarannya bersifat universal. Jadi apa yang diyakini oleh umat Islam, contohnya ya, apa yang diyakini oleh umat Islam di Arab Saudi, diyakini pula oleh umat Islam yang berada di negara lain, contohnya di Indonesia, di Afrika, di Australia, dan seterusnya. Sedangkan agama budaya itu ada yang tumbuh dengan sendirinya di tengah masyarakat, sama seperti budaya tumbuh, contohnya adalah seperti dinamisme, animisme, dan politeisme. Tapi ada juga agama yang merupakan hasil renungan manusia, contohnya adalah seperti Konghucu. Konghucu itu adalah hasil renungan Konghucu, Konfusius, nama seorang tokoh. Atau Tao, agama Tao, itu hasil renungan Lause. Dan mereka punya kitab suci, tapi kitab sucinya adalah hasil renungan manusia, bukan wahyu dari Tuhan. Yang termasuk agama monoteisme apa? Agama yang berasal dari Tuhan seperti kita ketahui, yang pertama adalah agama Yahudi. Yang kedua adalah agama Nasrani. Dan yang terakhir adalah agama Islam. Tetapi jangan lupa bahwa di antara ketiga agama ini, yang masih memelihara kemurniannya sebagai agama Allah, sebagai wahyu Tuhan adalah hanya Islam. Agama Nasrani, agama Yahudi sudah banyak campur tangan manusia. Maka dikatakan bahwa yang murni monoteisme mutlak adalah Islam. Ya, seperti kita ketahui bahwa Nabi Isa mengajarkan umatnya untuk tunduk, patuh, berserah diri hanya kepada Allah. Tetapi yang kita ketahui sekarang bahwa di dalam Nasrani ada konsep Trinitas, yaitu Tuhan Allah, Roh Kudus, dan Yesus ya. Kemudian tentang masalah agama yang tertua itu monoteismekah atau agama budaya? Ada dua teori, yaitu teori wahyu dan teori antropologi. Teori wahyu mengatakan bahwa agama yang tertua adalah agama monoteisme. Ini selaras dengan konsep Islam bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam begitu tercipta, itu beliau bersin, dan apa yang terucap dari lisannya, Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ada pengakuan terhadap Zat yang Maha Esa. Disitulah kemudian para malaikat takjub dan menjawab, yarhamukallah ya Adam. Berarti dari sini kita tahu bahwa agama tertua di bumi ini adalah agama wahyu, agama monoteisme. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Islam itu ada banyak rasul, utusan Allah. Kenapa sih mesti ada banyak rasul? Karena rata-rata umat itu sepeninggal rasulnya itu mereka membelot. Begitu Nabi Adam wafat, mereka membelot umatnya. Maka diutuslah nabi berikutnya. Siapa habis Nabi Adam? Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus seterusnya. Semua nabi itu mengajarkan konsep tauhid kepada umatnya.
Tetapi sepeninggal Rasulnya, sepeninggal utusannya, rata-rata umatnya itu membelot. Maka kemudian diutus Rasul berikutnya, sampai sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa. Seperti kita ketahui, Nabi Isa mengajarkan umatnya untuk tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Tapi kemudian umatnya membelot dan kemudian menciptakan konsep Trinitas yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Maka kemudian konsep Trinitas ini dikritik keras oleh Allah dalam salah satu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sesungguhnya yang mengatakan Tuhan itu satu dalam 3 dimensi, dia telah kafir. Sesungguhnya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Jadi konsep Trinitas ini sudah dikritik keras oleh Allah. Maka kemudian karena umat Nabi Isa sudah menyeleweng dari ajaran Nabi Isa, diutuslah Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Sedangkan dalam teori antropologi, mereka mengatakan bahwa manusia purba itu tidak mengenal Tuhan. Jadi Tuhan pada awalnya itu tidak ada. Setelah itu baru Tuhan ada. Dengan kata lain bahwa yang menciptakan Tuhan itu adalah manusia. Dan ini tentu sangat berbahaya dan bertentangan dengan konsep Islam. Jadi dalam perspektif mereka, pertamanya adalah tidak ada Tuhan. Kemudian setelah itu kemudian mereka percaya ada kekuatan yang lain, zat yang lain, itu mereka menamakan sebagai. Jadi dalam ajaran dinamisme, mereka percaya ada kekuatan gaib yang misterius. Kekuatan gaib itu bisa dicincin, bisa diikat pinggang, bisa dikeris. Maka mereka mandikan rata-rata benda-benda itu. Sehingga kita dalam dunia modern sekarang kita masih bisa menyaksikan bagaimana orang kemudian menggunakan cincin 5-5-nya dipakai. Karena mereka percaya bahwa keselamatannya tergantung dari cincin itu, yang mereka anggap punya kekuatan gaib. Ini adalah sisa-sisa dari paham dinamisme. Setelah paham dinamisme, kekuatan gaib, mereka kemudian percaya pada roh. Jadi animisme adalah mereka percaya bahwa ada benda-benda tertentu yang punya roh. Benda-benda yang menimbulkan perasaan dahsyat itu mereka anggap pasti ada rohnya. Contoh di Laut Kidul. Maka orang-orang sana percaya bahwa jangan mandi, kalau mau berenang jangan pakai baju hijau. Kenapa? Karena di sana ada penunggunya. Atau orang percaya bahwa jangan lewat di segitiga Bermuda. Mereka percaya ada banyak sekali pesawat yang hilang kalau lewat segitiga Bermuda. Mereka percaya di situ ada rohnya, ada kekuatan gaibnya. Setelah dinamisme, animisme, kemudian mereka meningkat lagi, yaitu politeisme. Kekuatan gaib itu mereka sebut sebagai dewa. Jadi mereka percaya ada banyak dewa. Ada dewa hujan, ada dewa kemarau. Sehingga ketika mereka berdoa, itu dua-dua dewa itu dibawa. Mereka minta hujan, mereka juga minta kepada dewa kemarau untuk tidak menghalangi tugasnya dewa hujan. Jadi ada dewa hujan, ada dewa kemarau, ada dewa laut, ada dewa matahari, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah itu baru kemudian meningkat menjadi monoteisme. Disitulah evolusi filsafat manusia tentang keagamaan. Oke. Yang terakhir, kita bicara tentang peran dan fungsi agama bagi kehidupan manusia. Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita perlu makan, sehari kita nggak makan kita lapar. 3 hari tidak makan, apa yang terjadi? Lemes, boro-boro ke kampus. Apa yang terjadi 1 minggu kalau kita nggak makan? Tinggal kedip-kedip. Kalau 10 hari kita nggak makan, bisa mati. Rohani kita juga kalau nggak dikasih makan lama-lama bisa mati. Atau rohani kita juga kalau dikasih makan cuma sesekali, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa sakit.
Umpamanya rohani kita harusnya dikasih makan sehari 5 kali, kemudian kita hanya ngasih makannya 2 kali. Kira-kira apa yang terjadi? Seharusnya jasadmu, fisikmu dikasih makan sehari 3 kali, kemudian kalian karena ngirit, dikasih makannya cuma sekali atau 2 kali, lama-lama sakit mah enggak? Begitupun rohani kita. Kalau dikasih makannya suka-suka, nggak sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa sakit. Dan rohani yang sakit lebih berbahaya daripada fisik yang sakit. Kalau fisik yang sakit, begitu kita sakit perut tinggal ke warung cari promah, selesai. Tinggal ke dokter dikasih obat, selesai. Tapi berapa banyak orang yang menyadari rohaninya sakit? Padahal rohani yang sakit bisa berakibat pada penyakit fisik juga psikis. Penyakit fisiknya apa? Ketika orang yang rohaninya sakit, itu gelisah hidupnya. Dikit-dikit marah, emosional dia. Orang yang sering marah-marah kira-kira lama-lama penyakitnya apa? Darah tinggi. Kalau sudah darah tinggi, kemana? Bisa ke jantung, stroke, wafat. Penyakit psikisnya apa? Kalian masih ingat ada orang yang tega kemudian memutilasi mantan teman dekatnya? Ada mantan pasangan hidup yang tega membakar hidup suaminya. Kira-kira kita orang yang rohaninya sehat tega nggak melakukan itu? Tapi kalau orang yang sudah rohaninya sakit bisa lebih jahat dari binatang. Kita nih yang rohaninya sehat, begitu ngelindas kucing nggak sengaja bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Tapi kalau orang yang rohaninya sakit, jangankan ngelindas kucing, bunuh manusia dia nggak puas. Sudah dibunuh, dimutilasi. Setelah dimutilasi diapain? Digodok. Dan itu ada faktanya. Jadi agama begitu penting untuk memberi rohani, memberi makan rohani manusia. Yang kedua, agama menanggulangi kegelisahan hidup manusia. Kita hidup di abad modern, besar pasak daripada kita bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tapi gaji kita habis tanggal 1 kadang-kadang, atau paling lama 1 minggu sudah habis. Kalau kita pakai otak, pakai logika saja, stres. Besok makan pakai apa? Besok bensinnya gimana? Tetapi orang yang beriman selalu optimis menghadapi kehidupannya. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji Allah. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar. Dan Allah akan kasih dia rizki yang tak terduga. Itu janji Allah. Jadi selama kita memantaskan diri jadi hamba Allah yang baik, insya Allah akan ada banyak rezeki-rezeki yang tak terduga. Ya, jadi agama bisa menanggulangi kegelisahan hidup manusia. Yang ketiga, agama memenuhi tuntutan fitrah manusia. Ketika kita berada di alam ruh, semua ruh manusia bersaksi bahwa Allah adalah penciptanya. Dan itu diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum, bukankah aku penciptamu, kata Allah. Allah bertanya kepada para ruh. Qalu bala syahidna. Ruh-ruh itu menjawab, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah pencipta kami. Artinya apa? Bahwa sejak di alam ruh semua manusia itu bersaksi bahwa Allah itu penciptanya. Jadi nggak mungkin manusia itu tidak beragama dalam hidupnya. Pada titik tertentu, ketika dia sudah kepepet, dia akan mengakui bahwa dia butuh Tuhan. Yang terakhir, agama mengatasi keterbatasan akal manusia. Sehebat apapun kita, akal kita terbatas. Jangankan mengetahui kehidupan akhirat, jangankan kita tahu tentang kehidupan di surga dan neraka. Apa yang terjadi di balik tembok ini kita nggak tahu. Disitulah kita terbatas. Kita tahu informasi tentang hari akhirat, kita tahu informasi tentang kehidupan di surga dan di neraka, itu adalah dari agama, yaitu dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis yang kita pelajari bersama.
Demikianlah adik-adik mahasiswa, semoga bermanfaat. Agama tidak cukup didiskusikan, agama tidak cukup dipelajari dan dibaca, tapi yang paling penting adalah bagaimana agama itu harus diamalkan. Agama harus hadir dalam kehidupan manusia. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.